Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad wa ba'd. Sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sepagi ini saya bersama Ustadz Asmar, Ustadz Andi, Ustadz Yusri berziarah ke makam Syekh Jamaluddin Al-Husaini Kubro atau dikenal dengan Syekh Jumadil Kubro di Tosora, Wajo. Dan kami telah melakukan wazifah-wazifah, membaca wirid, membaca doa, sholawat, istighfar di masjid tertua yang dibangun oleh Syekh Jamaluddin Al-Husaini Al-Kubro, dengan berharap menjadi keberkahan dan kebaikan, terkabulnya hajat dan doa-doa kita semua yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita fahami dan perlu kita sadari bahwa seorang mukmin yang baik adalah mukmin yang sadar bahwa dia memerlukan Allah Subhanahu wa taala, maka keperluan-keperluannya dia wujudkan dalam doa. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang beriman. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, ad-du'a ruhul ibadah. Doa itu ruhnya ibadah. Maka Imamul Ghazali mengatakan, apabila engkau sedang melakukan zikir, melakukan wirid, melakukan doa, hudurul qalb, hadirkan hatimu. Tadarruan wa khufya, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Ketika engkau berdoa kepada Allah, tadarruan, rendah-rendahkanlah dirimu di hadapan Allah, karena engkau butuh pertolongan Allah, engkau butuh rahmat Allah, engkau butuh kasih sayang Allah, engkau butuh segalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khufya, dan engkau penuhi dengan rasa takut kalau doamu tidak terkabul. Lalu kepada siapa engkau akan meminta? Takut kalau hidupmu lepas dari jaminan Allah, lalu siapa yang akan menjaminmu? Karena itu hadirkanlah dengan kekhusyuan, dengan kesungguhan, dengan mujahadah yang betul-betul mukhlishina lahuddin. Kita tunjukkan adab-adab dalam berdoa. Akhina fillah rahimakumullah. Sementara di akhir zaman ini banyak orang menuhankan akal, seolah-olah doa tidak menjadi sesuatu yang istimewa. Banyak orang menuhankan ilmu seolah-olah cukup dia pahami A, B, C dengan kalkulasi ini, kalkulasi itu, lalu mengabaikan doa. Sehingga mereka kadang kalau diajak berdoa, diajak berzikir, diajak munajat, seolah-olah tidak penting itu, tidak perlu itu, tidak usah itu. Kenapa? Karena mereka merasa bisa mengatasi semua problematika kehidupan. Padahal doa adalah ruhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Doa adalah senjata kita untuk menjemput, mendownload begitu banyak rezeki dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu saya mengajak sahabat saya Ustadz Asmar Lambu, Ustadz Yusri, Ustadz Andi untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadzal masjid. Ini adalah masjid. Ini adalah tempat ibadah. Ini adalah tempat munajat yang didirikan oleh ulama, oleh seorang wali Allah yang menjadi cikal bakal seluruh dakwah di Nusantara ini. Dia adalah kakek daripada wali-wali 9. Dia adalah kakek daripada aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala yang berdakwah di Nusantara. Syekh Jamaluddin Al-Kubro adalah pelopor dalam dakwah di Nusantara. Ia menancapkan kuku dakwahnya di berbagai daerah, di Gresik, di Jawa, di Wajo, di Sulsel, di Sarawak, Malaysia, dan lain sebagainya. Bagaimana ia berjuang mengikhlaskan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami datang ke sini sahabat, berdoa kepada Allah semoga Allah berikan kemampuan kepada kami untuk mengikuti jejak dakwah beliau, keikhlasan beliau di dalam berjuang. Mudah-mudahan Allah juga memberikan keberkahan-keberkahan sebagaimana Allah berikan keberkahan itu kepada mereka orang-orang soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan dalam jalan kehidupan ini sebagaimana Allah mudahkan jalan mereka dalam kehidupan mereka. Kita berharap kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sebagaimana Allah memuliakan mereka. Kita berharap kepada Allah semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah sebagaimana Allah wafatkan kekasih-kekasihnya. Kita ingin berkumpul dengan mereka di kuburan, di alam ruh, di akhirat nanti bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita mulai melatih diri kita
mulai melakukan mujahadah, mulai melakukan mutaba'ah, mulai melakukan yang namanya marhala fi tariqatillah. Rasakan muraqabatullah, rasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Rasakan kalau kita diawasi Allah Subhanahu wa taala. Rasakan kalau kita ini senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dan dia Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu tampakkan. Tidak ada satupun yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kekhusyuan hatimu, kesungguhan riyadhamu, mujahadamu, doa-doamu, munajat-munajatmu, ikhtiarmu, tidak ada yang lepas sahabatku dari pandangan dan pantauan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, "Inna rahmatallah qaribu minal muhsinin." Rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Mahwal ihsan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau merasa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau tidak pada kondisi ma'rifatullah, maka kondisimu dalam keadaan mukhlis. Orang-orang ikhlas adalah orang-orang yang hidupnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru doamu akan yarfa'il sama, naik kepada langit, yarfa'il arasy, akan sampai kepada arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. La yazidul qadar ila doa, dan tidak ada yang bisa merubah takdirmu kecuali doa-doa itu sendiri. Maka ketika kita bermunajat, ketika kita berzikir, ketika kita berwirid, hudurul qalb, hadirkanlah hati, karena syurut qabulut doa, syarat daripada terkabulnya doa adalah betul-betul engkau menghadirkan hati, menghadirkan adab, menghadirkan sikap tadarruan wa khufyah, merasa perlu dan butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, serta memiliki keyakinan atas doa-doa itu sendiri. Insya Allah dengan kekuatan doa yang dilakukan oleh para wali-wali Allah yang telah menyebarkan dakwah di Nusantara ini, mereka berdoa buat Nusantara kita, mereka berdoa buat Indonesia, mereka berdoa buat kita yang dulu belum lahir ratusan tahun yang lalu, dan berkah doa itu kita rasakan sampai sekarang, sehingga dari lisan mereka minal lisan ila lisan, minal lisan ila lisan, minal lisan ila lisan, sampailah lisan-lisan dakwah itu kepada kita, para dai, para duat ilallah. Namun sayangnya adab dan akhlak kita tidak meniru mereka, hanya retorika-retorika yang sering kita sampaikan pada mimbar-mimbar dakwah, sehingga banyak umat akhirnya tidak mendapatkan berkah dan kita mendapatkan bala serta musibah akibat kalimat lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Atau dalam ayat yang lain Allah tegaskan, ata'muruna an-nassa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mudah-mudahan ziarah-ziarah ke makam orang-orang soleh semacam ini, ke situs-situs bersejarah. Kalau ibarat ini adalah BTS. BTS itu adalah pemancar sinyal. Ya, kita tidak meminta di sini kepada ahlul kubur, kita tidak meminta kepada makhluk. Ini hanya BTS, penguat sinyal yang akan menyampaikan wasilah-wasilah kepada mereka BTS ini untuk menyampaikan signal-signal itu kepada server utama, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan server utama akan menangkap semua sinyal-sinyal itu dengan jernih, semua sinyal-sinyal itu dengan baik, lalu mengembalikan keberkahan-keberkahan itu kepada kita, wasilah-wasilah dari pemancar-pemancar yang telah Allah tancapkan di muka bumi. Karena itu wali-wali Allah disebut paku-paku bumi, karena itu wali-wali Allah disebut kekasih-kekasih Allah, karena itu wali-wali Allah disebut rijalullah, karena itu wali-wali Allah disebut sebagai ahlullah. Kenapa kita sungkan, kenapa kita segan untuk memohon kepada Allah, berwasilah dengan keluarga-keluarga Allah, berwasilah dengan rijalullah, dengan orang-orang soleh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Mudah-mudahan kita semua sahabatku, temanku, saudaraku yang menyaksikan tayangan ini, saya Ustaz Raden Ahmad Afandi bersama Ustaz Asmar Lambo, Ustaz Yusri, dan mengambil video adalah Ustaz Andi Eteng, ya, semuanya berasal dari Wajo kecuali saya, ya, yang dari Palembang jauh-jauh, dan ini adalah datuk serta kakek moyang saya, Syekh Jamaluddin Al-Husaini Al-Kubro. Mudah-mudahan sekali lagi semua hajat-hajat kaum muslimin dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Indonesia semakin berkah, Indonesia semakin jaya, Indonesia terhindar dari fitnah, Indonesia semakin mulia dengan dakwah, dengan cinta, dengan kasih sayang, dan semua para doa ilallah semakin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala fid din wa dunya wal akhirah. Ala kulli halin hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.